menghadapi tantangan global saat ini. Jangan sampai ketidakmampuan kita untuk bertoleransi, untuk bersikap pertengahan terhadap perbedaan-perbedaan ini justru menimbulkan pertikaian di antara umat Islam sendiri. Ya. Jadi itu harus kita jaga. Nah, termasuk juga apalagi sebagai mahasiswa, sebagai golongan intelektual itu harus lebih pandai dalam hal semacam ini. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa kita orang-orang intelektual ini menengahi persoalan-persoalan semacam itu gitu. Jangan malah jadi yang terlibat dalam pertikaian seperti itu. Ya. Lembaga misalnya di kampus ada lembaga ini gitu dikuasai oleh satu kelompok, terus yang kelompok lain nggak boleh masuk gitu, atau tidak diterima dengan baik gitu. Seperti ada persaingan gitu, jangan seperti itu. Ya, kita harus mengedepankan ilmu, mengedepankan hikmah, mengedepankan kejernihan berpikir gitu. Ya, dan kita harus berusaha menjaga bagaimana kehidupan umat Islam ini tetap harmonis walaupun terjadi perbedaan-perbedaan di dalamnya. Nah, ya itu mungkin itu sebagai pengantar diskusi ya. Saya tidak terlalu banyak mengemukakan berbagai hal. Mungkin setelah ini kita lengkapi saja dengan diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk bertanya untuk 3 orang penanya pertama ya. Silakan yang ingin bertanya. Oke, sebenarnya cuma 3. Oke, silakan Mas. Langsung aja ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chris. Pertanyaan saya adalah kalau dalam Islam itu kalau beragama lain beribadah jangan diganggu ya. Tapi kalau misalnya level ibadahnya itu sampai menambah jika umat Islam misalkan kristenisasi itu kan jihadnya mereka. Nah itu kita harus menyikapinya dengan gimana? Atau kita larang, atau kita nggak melarang, tapi kita menimpali juga dengan gerakan Islamisasi yang sejenis. Ya, terima kasih. Ustaz mau langsung dijawab Pak? Kita. Oke, terima kasih. Silakan Mas Fauzan. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua selanjutnya tadi yang bilang ya, silakan. Ya, soalnya dikeraskan aja biar sampai gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mau dijawab satu persatu. Ya, silakan. Ya, ini contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh kasus tentang berbagai masalah ya. Dan saya kira juga jawabannya juga mungkin akan sangat tergantung dengan kasus-kasusnya ya, kasus-kasus apa yang kita hadapi. Jelas saya tidak bisa memberikan jawaban yang universal gitu ya. Satu jawaban ini untuk semua kasus, tidak, karena setiap kasus itu bisa berbeda-beda. Masalah kristenisasi di satu sisi atau di satu tempat itu berbeda dengan masalah kristenisasi di tempat yang lain. Sehingga bagaimana kita menyikapinya itu tidak
tidak selalu sama gitu. Makanya ini yang perlu kita ada kebijaksanaan dalam memandang hal semacam itu gitu. Tapi memang kalau kita bicara kebijaksanaan, kadang-kadang hal-hal ini juga kabur gitu. Ya, jadi tidak mudah menentukan bahwa ini lebih baik daripada melakukan yang lain. Kan sebenarnya gini kan, dalam menyikapi sesuatu itu ada keadaan-keadaan yang membingungkan gitu. Kalau misalnya dia dilakukan, maka akan terjadi ini. Ada keburukannya gitu. Kalau dia tidak dilakukan, ada keburukan yang lain. Ya, jadi misalnya ada maju kena atau mundur kena gitu, ya. Cuma kalau masalahnya kalau maju penyoknya kira-kira segimana besar gitu ya. Kalau mundur penyoknya seberapa besar. Dan kita sama-sama tidak tahu kecuali kita mencobanya. Ya kan? Kalau kita tabrakan mobil, kita nggak tahu nih kalau misalnya dengan kecepatan sekian kita tabrakan ke depan dibandingkan kita mundur ke belakang, mana yang lebih besar penyoknya? Kita nggak tahu sampai hal itu terjadi. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang menimbulkan perbedaan perbedaan pendapat. Apakah memilih maju atau memilih mundur? Ya. Contoh misalnya saya dengan pertanyaan yang ketiga gitu, dengan masalah persoalan Syiah ini, gitu. Ya. Syiah itu, persoalan Syiah itu bukan persoalan kemarin. Itu persoalan yang sudah muncul sejak zaman sahabat. Dan masalah itu terus ada sampai sekarang gitu. Dan kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang dahulu, ada ulama-ulama besar yang hidup di zaman itu gitu. Itu juga tidak secara penuh menyelesaikan masalah itu gitu. Bahkan masalah ini kan muncul di kalangan antara para sahabat juga, ya. Kalau kita lihat sejarahnya gitu. Jadi ini bukan persoalan yang kecil. Jadi kalau misalnya saya bilang kita harus selesaikan dengan cara begini, itu saya terlalu angkuh, terlalu sombong gitu. Karena ini bukan persoalan yang kecil, ya. Jadi ini perlu gerak bersama. Secara umum ya, kita yang berpegang pada paham Ahlussunnah wal Jamaah itu menganggap bahwa persoalan Syiah ini memiliki perbedaan yang banyak dengan cara pandang kita, ya. Nah, dalam perbedaan ini sendiri, ya, ulama sendiri juga berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Syiah itu sesat, ya, tingkatannya sesat saja, ya. Tapi ulama-ulama yang akhir, ya, tidak hanya mengatakan sesat, bahkan sudah mengkategorikan kepada kafir. Nah, itu konsekuensinya berbeda nanti. Kalau yang mendorong yang mengatakan ini sesat dengan yang satu lagi kafir, itu nanti penyikapannya menjadi berbeda gitu. Ya. Jadi ini jelas tidak mudah menyelesaikannya. Dan kalau saya sendiri, saya lebih cenderung bagaimanapun apapun itu kita jangan sampai melampau, ya, jangan sampai melampau. Karena begini, karena sikap-sikap kita yang terlalu keras itu membuat militansi semakin kuat. Termasuk misalnya misalnya ada saudara-saudara kita yang bersimpati dengan paham Syiah, ya. Kadang-kadang orang itu tertarik kepada Syiah itu boleh jadi sebenarnya karena dia ingin mencari pencerahan saja. Kebetulan dia berguru pada orang yang berpaham Syiah itu gitu. Ya. Nah, sekarang kita menemukan misalnya ada saudara kita seperti itu. Dia ingin mencari ilmu, dia ingin mencari pencerahan
mengenai agama, dan kebetulan dia berguru pada orang yang berpaham Syiah. Lalu kemudian kita menghadapinya dengan keras, ya, mengatakan Syiah itu begini, Syiah itu begini, Syiah itu begini. Dia menjadi makin kuat, dia menjadi makin militan. Ya, padahal sebenarnya kalau kita dekati dengan cara lembut, kita jelaskan baik-baik. Syiah itu dari sisi teologinya atau dari sisi akidahnya masalahnya di sini, dari sisi fikihnya masalahnya begini, ya, dengan cara-cara yang baik. Boleh jadi dia akan melupakan, dia akan beralih gitu. Baru dia menyadari hal macam itu. Ya, saya sendiri pernah mengalami itu di daerah di tempat tinggal saya. Ya. Itu akhirnya antara ada sekelompok yang ikut pengajian pada orang Syiah, ya. Yang lain itu ya menggunjing, mengatakan begini. Akhirnya terjadi ketegangan di situ. Padahal sebenarnya yang ikut itu sebenarnya dia cuma cari pengajian aja, sebenarnya dia nggak paham itu apa Syiah, dia nggak paham apa itu, ya. Dia ingin pengajian saja, gitu. Sehingga ini kadang-kadang yang sebenarnya yang membuat kita bertengkar di dalam tubuh umat Islam ini. Jadi kalau bagi saya sebenarnya kita juga satu katanya yang penting itu jangan melampau. Kita tidak setuju dengan paham itu. Kita katakan bahwa ini ada kesalahan dalam hal ini, tapi juga kita juga harus memperhatikan keadaan situasi sosiologis, kemudian latar belakang yang bersangkutan dan sebagainya. Karena kita pada prinsipnya kita ingin mencari yang terbaik, ya, yang paling baik, dan itu butuh kebijaksanaan. Kemudian sama juga dengan masalah kristenisasi, gitu ya. Kita suka merasa kalau misalnya ada kristenisasi, merasa bahwa ini umat Islam dikristenkan gini gitu. Tapi sebenarnya kita pernah nggak berpikir bagaimana kita mendakwahi orang Kristen? Bisa nggak? Pernah nggak kita memikirkan itu? Ya. Jadi sekarang misalnya contoh misalnya, ini pernah dilontarkan oleh salah seorang guru saya gitu. Misalnya gini, orang ribut. Misalnya hari Tanu tuh masuk ke pesantren-pesantren, disalamin sama santri-santri gitu ya, ngasih sumbangan sekian juta ke mana-mana gitu, ya, ngasih beasiswa gitu, ya, kita ribut, ya, ada orang Cina masuk ke sana gitu, ada orang Chinese di situ, orang Nasrani bagi-bagi uang buat pesantren, buat ini, kita merasa ada bagian dari diri kita yang direbut gitu, ya, tapi berapa banyak yang kita berpikir mau bagaimana membesarkan pesantren, bagaimana supaya pesantren ini tumbuh dengan baik. Berapa banyak orang-orang yang berduit, punya uang yang banyak, dia betul-betul peduli dengan pendidikan umat Islam. Ya. Kemudian juga berapa banyak dari orang Islam yang ada nggak yang mencoba bagaimana menasihati hari Tanu itu misalnya gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya orang seperti Pak Haritanu ini masuk Islam, dia akan memberi suatu kekuatan yang cukup besar bagi di dalam tubuh umat Islam. Ya, sama lah seperti zaman Nabi itu kan ada Umar bin Khattab misalnya ya. Nama ini dia orang yang kuat, orang yang pemberani gitu. Ya. Kalau begitu dia masuk Islam, dia memberikan kekuatan bagi umat Islam. Nah sekarang misalnya Pak Haritanu ini sebagai orang yang non Muslim gitu, rupanya yang mencoba mendakwahi dia gitu. Ya. Mungkin nggak banyak yang berpikir untuk mendakwahi dia gitu. Ya, padahal itu bukan tidak mungkin. Di barat sana banyak orang masuk Islam, padahal mereka tadinya ateis, padahal tidak sedikit yang mereka benci pada Islam, mereka yang anti dengan Islam. Jadi karena hidayah Allah melalui suatu peristiwa atau melalui jalan seseorang, dia masuk Islam. Nah ini, jadi persoalan kita itu seringkali kita senang bersikap reaktif. Ya, ada begini kita merasa
kebakaran jenggot. Sudah merasa ada bagian kita yang direbut. Ini ada yang ini kita, ya. Tapi kita tidak pernah berpikir secara berpikir mempunyai program yang sifatnya sesuatu yang mana kita planning dengan betul, gitu. Ya. Misalnya seperti contoh misalnya sekarang kasus yang terjadi di Pilkada Jakarta, Pak Ahok itu, ya, itu sebenarnya itu cerminan kegagalan kita juga, ya, cerminan kegagalan umat Islam sendiri juga. Berapa banyak saudara-saudara kita yang Muslim itu lebih mendukung Pak Ahok jadi gubernur? Jangan dikira sedikit, banyak itu sebenarnya gitu. Kita harus bertanya, mengapa sampai begitu? Itu muncul karena kekecewaan terhadap pemimpin-pemimpin Muslim yang ternyata tidak amanah juga, gitu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pemimpin Muslim yang amanah, gitu. Tetapi banyak kasus pemimpin Muslim yang tidak amanah, sehingga timbul kekecewaan-kekecewaan. Saya punya saudara di Jakarta, tinggalnya di Kampung Melayu. Dia pendukung Ahok, Muslim, berjilbab, ya apa agama dilaksanakan gitu, walaupun mungkin bukan yang teramat fanatik gitu ya. Tapi secara kehidupan Muslim sehari-hari dia mendukung Ahok, Pak Ahok. Ya, kenapa? Karena katanya selama tinggal di Kampung Melayu baru kali ini nggak banjir. Selama puluhan tahun tinggal di Kampung Melayu itu daerah yang selalu menjadi langganan banjir. Katanya baru zaman inilah itu tidak banjir. Jadi kalau orang awam yang tidak begitu terlalu mengerti soal agama, pemikirannya sederhana saja sebenarnya. Ya, harga murah, ya, kemudian sekolah, anak-anak bisa sekolah, gitu. Pikiran pendek-pendek aja sebenarnya gitu, nggak berpikir jauh-jauh. Ada seperti ini, ya. Nah, sekarang terbukti kok di sini nggak pernah banjir lagi. Kenapa saya harus tidak mau mendukung Ahok gitu? Kita yang melihat dari jauh, lihat oh ini ancaman bagi umat Islam, oh ini, ya, tidak salah. Artinya maksudnya itu tidak sepenuhnya salah gitu. Cuma kita seringkali bersikap reaktif. Sikap reaktif saja tuh. Kalau lihat ada orang Chinese maju, kita ada orang Syiah bikin seminar, kita langsung oh itu seminar kerjasama dengan Iran gitu. Ya, dan kita sendiri mengadakan enggak gitu. Kita bisa berupaya melakukan hal yang sama atau melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu enggak? Itu masalah kita yang sering terjadi di dalam tubuh umat Islam ini. Ya, jadi kita perlu berpikir komprehensif mengenai semacam itu. Kemudian juga ini tasamu dan nahi mungkar ya memang ini susah menjawabnya karena akan sangat terkait dengan kasus demi kasus gitu. Jadi memang soal-soalan seperti ini itu tidak bisa tidak hitam putih gitu. Jadi kita melihatnya hitam putih, ini benar ini salah gitu, enggak. Kadang-kadang mungkin ada yang kalau begini lebih banyak efek positifnya daripada efek negatifnya gitu. Jadi misalnya begini, kalau ada orang judi misalnya, di kampung kita misalnya, ya, apakah kita bubarkan, ya, datangin polisi gitu ya, misalnya, datangin polisi kemudian digerebek misalnya, terus apakah cara itu lebih baik atau misalnya cara bahwa kita datangi baik-baik, kita ajak ngobrol gitu kan, misalnya mungkin kita tanya bagaimana keadaannya, mungkin dia ada masalah keluarga atau apa misalnya, kita bantu dia dengan ini, mana cara yang lebih baik? Ya, nggak tahu juga kita kan, semua itu baru kita ketahui kalau udah kita coba gitu. Jadi persoalan semacam ini tidak bisa diputuskan bahwa harus begini atau harus begitu. Ya. Tapi ya ikhtiar kita ya, kita dengan pertimbangan, ya, dengan kebijaksanaan, ya,
tetap dengan berpegang pada tuntunan agama, tetap berpegang pada tuntunan agama Islam. Mudah-mudahan dengan niat tulus, dengan niat ikhlas kita, maka apa cara-cara kita menghadapi seperti itu berbuah kebaikan, ya, memperbaiki keadaan. Ya. Begitu kurang lebih jawaban saya. Ya, karena tadi pertanyaannya dari Ikhwan, semoga semua gitu ya, semoga menjawab. Dan tadi tidak ada awal yang menjawab, saya berikan opsi, silakan kepada awal yang ingin bertanya. Kalau misalnya tidak ingin berbicara, tulislah di selembar kertas gitu agar bisa saya bacakan untuk ditanyakan kepada Ustadz. Ya, saya tunggu 10 hitungan ya. Cukup nggak tuh? Oh, silakan. Kalau ya, silakan. Jadi ada saudara kita gitu, yang bertanya bagaimana jika keluarga besar kita salah satunya ada yang non muslim, dan kita apa sikap kita ketika ada acara besar agama tersebut gitu, agama yang lain gitu, dari Islam. Dan juga bagaimana jika kita dapat undangan dari non muslim, apakah makanan yang dihidangkan itu boleh kita makan ya, halal, atau dan sikap kita bagaimana gitu. Ini juga terkait ini, saya kaitkan dengan MUI kan ya. Kalau kabarnya ada yang pembesar MUI ikut ke bertemu Presiden Israel, pernah dengar? Nah ya, mungkin bisa dijawab gitu ya. Saya juga penasaran ya. Ya, tentang ini ya, tentang perayaan Natal ini memang nggak mudah ya melihatnya gitu, karena ya seperti tadi ada yang keluarganya non muslim ya, atau misalnya kita hidup di negara mayoritas non muslim, itu tentu tidak semudah kita yang tinggal di Indonesia yang mayoritas Islam gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya katakan di kita di Indonesia misalnya itu mengucapkan Natal itu haram tuh, nggak boleh ya mudah buat kita yang tinggal di Indonesia gitu ya. Mungkin juga kita nggak punya masalah misalnya ada keluarga yang bukan bukan orang Nasrani gitu, mudah. Tapi bagaimana untuk orang yang punya punya keluarga Nasrani gitu, itu juga tidak sederhana gitu. Ya, oleh karena itu maka ulama itu juga berbeda-beda dalam menjawabnya gitu. Ada yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu boleh-boleh saja ya. Kenapa? Itu kan bukan bermaksud untuk mengakui, bahwa Yesus itu Tuhan, bukan. Tapi itu hanya sebagai hubungan antar sesama masyarakat saja gitu. Ya, mungkin jawaban ini bagi sebagian orang mungkin merasa tidak betul. Saya cuma mengatakan pada faktanya ulama itu berbeda pendapat dalam hal ini gitu. Ya, sementara ada yang lain mengatakan bahwa kalau kita mengucapkan Natal, itu artinya kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita tanya orang Muslim yang mengucapkan Natal, apakah dia mengakui Yesus itu Tuhan? Hampir sebagian besar hampir dipastikan bahwa mereka tidak melakukan itu karena mengakui Yesus itu Tuhan, tapi mereka melakukan itu karena hanya sebagai hubungan antara masyarakat saja gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau saya sendiri ditanya, kalau saya pribadi, saya akan menghindari melakukan hal semacam itu gitu. Karena ini ada syubhat ya. Ada syubhat di sini gitu ya, yang nggak jelas gitu. Kalau kita berhadapan dengan syubhat, sebaiknya kita tinggalkan gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita berada dalam situasi bahwa kalau kita tinggalkan mudaratnya lebih besar, maka dari sisi agama juga dibetulkan kalau orang melakukan seperti itu. Misalnya dia tinggal di barat gitu misalnya. Kalau misalnya dia tidak melakukan itu, dia akan dikucilkan atau dia mungkin akan mendapat perlakuan yang tidak yang mungkin bisa membahayakan dirinya misalnya gitu. Maka hal semacam itu dibenarkan.
Nah, artinya secara secara rasional itu bisa dibenarkan. Ya. Nah, termasuk juga bagaimana kalau ada keluarga. Nah, ini juga terus terang saya juga dari sisi fikihnya bagaimana gitu. Tapi yang jelas dari sisi fatwa Majelis Ulama itu sebenarnya adalah melarang mengikut perayaan Natal. Ya, jadi hadir dalam misa Natal. Jadi ini yang juga sering salah ya. Saya baca di medsos, itu seringkali mengatakan bahwa ini sesuai dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada zaman Buya Hamka. Tapi sebenarnya fatwa Buya Hamka itu bukan tentang mengucapkan Natal, tapi fatwa Buya Hamka itu adalah tentang menghadiri perayaan Natal atau menghadiri perayaan ibadah Natal. Ya kan pada zaman itu ya, seperti zaman sekarang juga pejabat-pejabat itu kan banyak yang ikut dalam acara misanya gitu, atau acara keagamannya. Nah, itu yang dilarang yang difatwakan haram oleh MUI. Adapun tentang mengucapkan selamat Natal itu belum ada. Fatwa MUI bukan itu yang dimaksud yang pada zaman Buya Hamka itu. Jadi inilah memang ketika kita berhadapan dengan situasi ini memang kadang-kadang membingungkan. Inilah subhat. Ya, kalau saya pribadi, kalau subhat tinggalkan. Ya, kalau memang subhat tinggalkan. Ya, tapi kalau situasinya membahayakan, itu berbeda situasinya dengan orang yang bisa meninggalkannya dengan mudah gitu. Seperti kalau kita di sini kan nggak ada susahnya gitu, saya nggak ngucapin salam Natal, ya udah nggak ada masalah gitu. Ya, tapi bagi orang yang punya masalah, itu bukan berarti pelipaan lemah agama, bukan ya, karena di dalam agama itu, dalam Islam itu ada kaidah kita harus memilih mana yang mudorotnya paling kecil gitu. Itu dibenarkan secara fikih. Nah, jadi makanya ini tergantung kebijaksanaan kita lah ya. Bagaimana apakah ini lebih baik gitu. Tapi saya sendiri tidak bisa menjawab secara fikihnya apakah itu salah. Tapi yang jelas kalau mengikuti perayaan itu fatwa ulama MUI mengatakan ikut dalam ibadahnya itu dilarang. Tapi kalau misalnya diundang makan misalnya gitu, wallahu alam ya, mungkin perlu tanya dengan ahli fikih yang lebih ahli gitu. Itu ya. Tadi nanya. Undangan ini. Ya, kalau itu sih masalahnya sebenarnya masalah mungkin tidak spesifik pada masalah fikih agama gitu ya. Itu masalah kepantasan aja gitu. Ya, orang Israel itu dia menjajah saudara-saudara kita gitu. Terus kita bermanis muka dengan dia gitu. Kan nggak pantas. Ya. Nggak pantas. Jadi itu melukai perasaan saudara-saudara kita yang dijajah gitu. Itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Splendid. Apa nih pertanyaan selanjutnya? Mohon maaf tapi saya ambil dulu ya. Mengenai yang tidak boleh menjadikan kepercayaan teman muslim. Ali Imran ayat 118. Silakan jawab sekalian closing statement ya. Ya, memang secara secara umum ya, kalau kita berteman dengan orang non Muslim itu
banyak sekali dikatakan bahwa dalam Al-Quran bahwa jangan menjadi teman dekat gitu ya. Kenapa? Kalau jadi teman dekat lama-lama kita nanti bisa terpengaruh. Tapi juga bisa begini, teman dekat, bagaimana kalau kita yang mempengaruhi gitu? Nah ini kan juga apa? Juga satu peluang dakwah juga gitu ya. Ya jadi kadang-kadang juga mengamalkan ajaran Al-Quran itu juga tidak sederhana gitu ya. Kalau kita membaca ayat Al-Quran satu hal, di ayat yang lain kita disuruh untuk mendakwahi orang-orang non Muslim gitu. Ya, berapa banyak orang-orang non Muslim yang tertarik menjadi Muslim karena dia berteman dekat dengan orang-orang Islam. Ya. Jadi saya tidak bermaksud bersikap abu-abu ya maksudnya, tapi saya ingin memberikan satu perspektif gitu. Dalam hal-hal semacam ini tidak bisa solusinya tidak unik gitu, tidak satu saja selalu begini gitu. Ya. Dia bisa kita bisa menggunakan dalil yang lain gitu. Ya. Dalil yang begini atau kita menggunakan dalil yang lain. Jadi apalagi persoalan-persoalan sosial yang memang tidak hitam putih. Walau alam sebenarnya tafsir begini saya tidak berani menjelaskan terlalu panjang lebar, tapi setidaknya kita harus belajar bersikap bijaksana gitu ya, dalam menyikapi persoalan, dan kebijaksanaan itu akan muncul kalau kita berilmu. Kalau kita berilmu, kemudian juga kita mempunyai sikap rendah hati, tawadu, dan hormat pada orang-orang yang berilmu. Jadi sebagai penutup tentang toleransi ini, sekali lagi yang perlu kita ingat itu adalah bahwa memang toleransi ini adalah wacana masyarakat modern yang memang disebarluaskan juga ke dunia Islam, dan kita juga harus hati-hati atau cermat membacanya gitu. Ada aspek-aspek toleransi yang bisa kita terima, tapi juga ada aspek-aspek toleransi yang melampau ditinjau dari sudut pandang agama Islam gitu. Nah kemudian juga yang kedua itu yang perlu juga kita jaga ya, bahwa kalau kita bicara toleransi, kita bukan hanya bicara dengan non Muslim, tetapi juga kepada orang-orang Islam sendiri ya. Kita harus bisa bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan ya, bisa mencintai saudara kita walaupun mencintai saudara kita karena keimanannya, walaupun dalam beberapa hal dia berbeda pandangan dengan kita, selama memang perbedaan-perbedaan itu memang suatu yang dibolehkan di dalam Islam, dan jangan sampai dalam perbedaan-perbedaan yang dibolehkan itu kita bertengkar. Yang sampai dalam perbedaan semacam itu kita malah berkelahi, yang justru merugikan umat Islam sendiri gitu. Apalagi di zaman sekarang yang penuh fitnah semacam ini, di mana umat Islam begitu ditekan dari berbagai penjuru gitu. Umat Islam harus menjadi umat yang kuat gitu. Dan umat yang kuat itu adalah umat yang bersatu. Dan umat yang bersatu itu dia bisa mengelola perbedaan. Ya, tidak mungkin umat itu bersatu kalau dia tidak bisa mengelola perbedaan. Kalau satu kelompok merasa yang paling benar dari semuanya, sementara kelompok lain salah semuanya gitu. Ya, menegasikan eksistensi dari kelompok umat Islam yang lain. Kita harus menyatu, meskipun dalam perbedaan-perbedaan itu kita tidak sepakat, tapi kita harus kelola, jangan sampai mengorbankan kesatuan umat Islam khususnya di Indonesia dan di seluruh dunia pada umumnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali juga ada khilaf tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.